dan trik milih SMA atau SMK. Yang pertama, kenali bakat dan minat. Bakat dan minat harus diketahui sedini mungkin. Jadi buat kalian yang belum tahu bakat dan minat kalian apa, ayo secepatnya cari tahu, karena itu dapat berpengaruh dalam menentukan sekolah. Karena kesesuaian antara bakat dan minat itu juga berpengaruh dalam aktivitas kalian di sekolah. Jadi jangan seperti aku waktu tahun kemarin, aku belum tahu itu bakat dan minat aku apa, dan akhirnya aku mencari tahu secepat mungkin bakat dan minat aku di mana. Dan akhirnya aku memilih SMK. Aku milih SMK karena yang pertama itu karena faktor ekonomi keluarga. Faktor ekonomi keluarga ini yang menjadi alasan utama aku kenapa aku milih SMK, karena di SMK kan bisa langsung kerja, sedangkan SMA kan harus kuliah dulu. Jadi aku berpikir ulang, kalau aku mau lanjut bekerja aku milih di SMK, dan juga ketika aku mau kuliah nanti aku juga masih bisa dengan bekerja dulu. Yang penting aku kerja dulu gitu. Yang kedua karena aku tuh orangnya bosenan dan juga tidak suka yang menonton teori terus, karena dari SD sampai SMP aku sudah puas banget belajar teori hingga akhirnya aku berpikir aku tuh lebih suka di praktik dibandingkan dengan teori, jadi aku memilih di SMK. Yang kedua, konsultasikan ke orang tua atau guru. Singkat cerita, tahun kemarin tuh aku galau banget, bahkan sampai gak nafsu makan. Karena pilihan SMA atau SMK itu bukan suatu hal yang mudah ya, karena menentukan kita mengarah kemana gitu. Jadi tidak seenaknya atau sembarangan kita milih jurusan atau milih sekolah mana, karena itu dapat menentukan kita mengarah kemana, tujuan kita kemana. Itu kita harus benar-benar pikirkan, jangan asal ikut teman atau pilihan orang tua atau ikut-ikutan yang lain biar tren. Akhirnya aku sudah frustasi banget itu milih di SMA atau SMK karena bingung banget. Akhirnya aku nanya dah ke orang tua aku, "Mah, Pak, milih SMA atau SMK ya, kira-kira aku cocok ya," gitu kan. Terus mereka menyarankan di SMK aja, karena memang seperti yang aku katakan sebelumnya, karena faktor ekonomi yang tidak memungkinkan aku untuk kuliah dulu, jadi aku harus kerja dulu, baru kalau mau kuliah aku bisa melanjutkannya juga, tapi kerja dulu. Terus juga aku sempat konsultasi juga ke beberapa guru SMP aku, dan mereka menyarankan aku di SMA. Nah itu yang membuat aku bingung juga. Orang tua aku menyarankan aku untuk di SMK, dan juga guru SMP aku tuh menyarankan di SMA, karena waktu SMP itu aku lumayan berprestasi, yang gak pintar-pintar amat tapi lumayan berprestasi di SMP. Jadi guru-guru itu pada menyarankan aku di SMA. Nah tapi itu balik lagi ke bakat dan minat kita ya, dan bakat dan minat aku tuh di SMK. Jadi ya udah, aku tidak menghiraukan yang SMA, tapi aku tampung tapi tidak aku laksanakan aja. Jadi aku memilih untuk di SMK. Yang ketiga, cari referensi sekolah. Ketika kalian sudah memutuskan untuk masuk di SMA atau SMK, langkah selanjutnya kalian harus menentukan sekolah mana yang akan kalian tuju. Jangan terburu-buru untuk memutuskan kalian harus sekolah di sini dan habis itu udah bodo amat, yang penting gue mau masuk situ. Enggak kayak gitu juga. Oke. Jadi kalian harus cari kan, karena zaman ini kan zaman modern, kalian bisa cari di internet ataupun kalian bisa bertanya-tanya kepada kakak kelas yang sudah bersekolah di sana, bagaimana lingkungannya, bagaimana cara mengajar, karena kan lingkungan itu juga berpengaruh dalam semangat belajar kita. Jadi kalian juga harus tahu itu. Oke. Waktu pas aku pengen daftar di suatu sekolah, aku juga hampir salah masuk juga, karena aku tuh pengen masuk di SMK negeri, karena aku waktu itu memutuskan untuk di SMK kan, masuk SMK, dan juga akhirnya selanjutnya aku cari sekolahan SMK negeri yang terdekat dari rumahku. Enggak sih, aku nggak pakai zona, tapi masuk tes
tes sama nilai rapot karena karena tahunan aku kan nggak ada ujian nasional ya, jadi pakai nilai rapot dan juga tes. Nah, aku milih dicari di internet dan juga aku ketemu itu sekolah B. Kita misalkan aja sekolah B. Nah, di sekolah B ini jurusannya sebenarnya bukan bakat aku, tapi aku pengen masuk sekolah itu karena menurut aku sekolah itu bagus, sekolah itu juga terkenal gitu. Jadi aku juga mau masuk sekolah itu. Tapi orang tua aku bilang, kamu jangan sampai berhenti di tengah-tengah karena salah jurusan. Nah, itu aku berpikir lagi, oh iya kan aku memang jurusan itu nggak main-main gitu. Jurusan itu menentukan kita akan mengarah kemana juga gitu. Jadi bakat aku memang bukan di sekolah itu mungkin. Jadi aku cari lagi referensi yang sekolah yang bagus, dan akhirnya setelah aku cari-cari di internet dan aku tanya-tanya ke kakak kelas SMP aku yang udah masuk di sekolah yang aku tuju itu, dan lingkungannya juga enak gitu kan, dan sekolah itu juga sekolah terfavorit, ternyata sekolah paling favorit di kota aku. Jadi aku pilih sekolah itu, dan juga aku memutuskan untuk masuk ke jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Yang keempat, kuatkan tekad dan keyakinan. Setelah kalian memilih dan menetapkan SMA atau SMK dan jurusan-jurusan kalian tetapkan, maka selanjutnya kalian harus bulatkan tekad dan juga yakin bahwa kalian akan sukses di sekolah itu dan di jurusan itu juga. Dan jangan lupa untuk berdoa dan berserah diri kepada Tuhan, karena itu kunci yang paling utama. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan di vlog kali ini. Mohon maaf bila dalam bertutur katanya ada kesalahan, dan juga aku doakan semoga kalian mendapatkan sekolah yang kalian impikan dengan jurusan yang tepat, dan semoga kita sama-sama sukses ke depannya. Semoga wabah pandemi ini juga cepat berakhir supaya kita bisa bersekolah tatap muka. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.